Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dalam sana berdataan? Mudah-mudahan pian seberdataan dalam kondisi baik, sehat hari ini. Seperti halnya ulun Rinda, lawan kekawanan kita seperti biasa ada Mabar, Madihin Bahabar. Ini ada bertiga nih jagawannya, langsung Fadil, Arif, Law Syahril. Apa kabarnya pian-pian nih? Alhamdulillah. Pina sigar-sigar, ada nang hanyar mandi pang pinanya nih. Kelihatan lah dari muka. Aduh. Ada mandi juga bisa nih. Ada pinanya boy. Ini pang juga. Berapa hari kita mandi? Aduh. Hanyar hari ini kelihatan sigar nih. Hanya hari ini nang ketahuan lah. Banyak nak ketahuan berarti lah. Banyak nang ketahuan. Iya, hari ini topik kita tentang tahun baru Hijriah. Nah, ulun serahkan langsung jalan pian bertiga. Siap. Assalamualaikum, salam yang pertama. Waalaikumsalam, kami menjawabnya. Alhamdulillah kita kembali berjumpa setiap hari Kamis seperti biasa. Pada hari ini kami kembali hadir bertiga, mengawani buhana piana semuanya. Madihin Bahabar hari ini acaranya. Mudah-mudahan piana selalu bahagia. Mudahan pian pendengar semua sehat sentosa. Mudah-mudahan kita semua bahagia. Bahagia. Puji dan syukur kita ucap kepada Allah. Pada hari ini kita kawa berjumpa di hari Kamis nang berkah. Bersama-sama kita dalam acara yang mungkin tidaklah megah, tapi mudah-mudahan kawa menghibur. Ini berataanlah kawa mengawani gasanding sanak dimanapun berada, di kantor atau di rumah atau nang di luar sedang mencari nafkah.
atau nang di kamar mendengar sambil baraba, atau menjaga anak mudah-mudahan itu terus barakah. Kalau banyak luput umpama kami banyak salah, kami mohon ampun, minta maaf, minta rela, mudahan kada danang muka. Bersama dengan kami ini madihin milenial nang urangnya gagah-gagah, bersama ulun Arif nang pina pambungas nyala, bersama dengan Syahril, bersama dengan Fadil ini nang di tengah, bersama dengan Syahril nang di ujung sana nang kaya akar bejaka. Akar bajaka bisa benar buhan pian bagaya. Mun aku akar bajaka berarti ikan pohonnya. Jadi hari ini kita membawa tentunya satu tema, sabuting pantun kita bacakan bersama. Daun rukam kakai kambang jumampai, apa ikat hutan kakai diulah luka. Bulan Muharram kini sudah sampai, mari kita tingkatkan sholawat dan ibadah. Masya Allah. Insyaallah. Kayak kabar bukan pengen berataan. Keparakan lawan mereka. Keparakan. Nah, iya. Anu kadang-kadang belum aja. Ya, anu kurang nyaring buat Irfan. Ada aja ya lah. Di Kemang ada. Nomor gua kada ada lalu. Ada tujuan. Tapi kenapa kau aja suara kita yang Suara kita mendengar. Penting suara kita kau terdengar ke seluruh Nusantara. Iya. Nusantara. Enggak, Tapi berkat RRI Pro 4 nih ya. Suara budaya Nusantara. Nah, itu apalagi sini ada RRI digital ya kalau kan suara kita sampai seluruh dunia nih kalau. Itu kan nang badiam di planet Mars kan bila ada bisi anu ya lah. Asal ada aplikasinya ya. Mendengar aja kira-kira. Mendengar aja kira-kira. Channelnya apa namanya, ada antennya di sana ya. Kan perlu anten lagi nya internet ya kalau pakai RRI digital. Ada perlu anten lagi bun ya. Kira tua kita apa bare itu? Walkie-talkie. Banyak pun astronot di NASA tuh nya lah, badan bisa bapak madihin berangkat gara-gara acara mabar nih Bang. Buat astronot NASA. Ada tempat kebudayaannya di sana lah. Iya, ada tempat kebudayaannya. Pas di atas bulan tuh nya nah. Jadi kadang kali lagi mendatangi bulannya paksa pemadihin nih Bang. Nah langsung. Nah, tuh ngomong-ngomong bulan ya. Nah, itu ngarannya bridging jurang ya kalau. Sampai sudah kita ya lah. Sampai sudah. Di bulan apa nih? Bulan nang ibaratnya ini bukan ibarat lagi sih, ini nang membahagiakan bagi seluruh umat Islam, salah satunya ini bulan Muharram. Artinya sudah berganti tahun dah ya kalau. Dan ini kita di akhir-akhir bulan bener ya lah. Akhir bulan Hijri ya. Akhir bulan Masehi. Ini akhir bulan ini lagi lapah-lapahnya. Mana akhir tahun ajaran baru. Oh iya. Menggawi rapot bubuhan guru-guru ini sibuk-sibuknya perpisahan, menggawi rapot ulangan ini bagi lapah-lapahnya bubuhannya nih. Iya, seharian ini lagi lapar-lapar juga menggawe anak kurang. Harus maksudnya melatih madihin. Akhir pembelajaran juga. Akhir pembelajaran jalan. Apa jurang tuh modul kah apa kurikulum apa bahasanya apa? Iya, tahu. Ya itulah pokoknya. Iya, soalnya masalah modul-modul ya lah seharian kita percayanya modulnya banyak, modalnya nang kada. Iya, benar. Modalnya tipis. Modulnya banyak, modusnya banyak juga. Tapi tadi berbicara tentang bulan Muharram ini identik dengan keagamaan ya Allah. Bujur, karena ini bulan tahun baru Islam ya lah. Bujur, Hijriyah ya Allah. Nah, berapa gerang nih? Nah, ke berapa Rep? Ke 1000 berapa ya? 1400. 1400 berapa? 47. Nah, 1447. Berarti sama itu 1446. Ini 1447, tahun depan 1448. 15. Oh ya. Berarti karena 449 pulang ya lah. Kira 1500 lagi 3 tahun lagi. lagi. Hitung aja kita sampai akhir acara kayak gitu aja. Kayak itu aja kita sampai habis ya lah.
Pokoknya alhamdulillah kita sudahan ya Allah. Artinya kita di bulan Muharram ini diberikan kesehatan ya kalau ya. Habis itu diberikan umur ya kalau. Nggih kalau pulang kan menemui tahun baru pulang. Nah, artinya kan alhamdulillah nikmat yang kada dirasa dan perlu kita syukuri bana ya Allah. Bujur. Nikmat hidup. Nah, bujur. Artinya kalau tertawaan masih ya kalau. Kalau udah hinak masih. Habis itu juga yang paling penting nih ya kalau nangaran bulan Muharram nih mudah-mudahan ya kalau kelakuan ataupun perbuatan kita lebih bagus daripada tahun sebelumnya ya kalau. Nah, karena kan esensi dari tahun baru hijrah itu berhijrah. Berhijrah. Dari kan penanggalan artinya tahun ke-1 hijriah itu diambil pas Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah lah. Nah, jadi pas dari hijrah dari Mekah ke Madinah dari kota yang bisa disebut pada saat itu tuh penuh dengan kemusyrikan kepada kota yang lebih makmur gitu. Jadi secara filosofinya lah kita berhijrah tuh dari dari kita yang kada bagus, kehidupan yang kada bagus menjadi ke tempat yang lebih bagus lagi gitu. Secara filosofinya tahun baru hijrah. Nah, dan makanya kalau kita lihat-lihat di mana-mana itu kalau terutama di daerah misalnya di Martapura atau di ada pawai-pawai yang bawa onta, bawa apa itu kan sama melambangkan menggambarkan suasana hijrahnya Nabi Muhammad pada waktu itu ke Mekah Madinah. Nah, itu kan budaya di kampung di Martapura ada pawai unta aja. Nah, di kampung Bubuh nih Gampang ada budaya-budaya lah misalnya tentang tahun baru hijrah. Kalau ini kan kita namanya banyak Gema Muharram kaja orang tua. Nang itu berarti kegiatan setiap tahun lah. Setiap tahun banyak anak-anak sekolah tadi kan termasuk yang pawai. Biasanya juga yang pawai kalau sambatannya tuh kalau yang jadi Gema Muharram tadi itu festival biasanya ya festival. Lain tanglong kalau tanglong malam ya biasanya. Ini kan kayak siang nang bawa unta, bawa berombongan kayak khalifah dari mana. Nah, iya. Bagi anak-anak sekolah rame itu ya. Nah, itu pawai lah. Kalau di daerah ulun nang ikam takoni tadi tuh lah. Di ulun nang ikam takoni tadi sih. Ada di mana kata Sarah? Aku daripada membawa kabar bener ya. Rasanya kalau di tempat waktu habis sudah jawabannya. Jangan dong, panjang masih waktu. Ini sampai 5 jam enggak, Pak? Kayaknya kedadapang tuh. Kayaknya kayak biasa juga. Paling yang dianukan di yang 10 Muharramnya kegiatannya. Nah, Asyura kah ya kalau. Tapi kalau Gema Muharram diwadahi Gampang Del? Ada, cuman maksudnya tuh yang setiap tahun diadakan gitu Bang. Misalnya mungkin anggaran pas, kalau mungkin anggarannya terlaksana aja toh. Nah, yang kayak wadah pian kan setahun tuh pasti ada ya kalau. Kada tahu lah tahun ini tahu lagi. Cuma kan itu tuh festival ya supaya memeriahkan aja. Dan biasanya kalau Gema Muharram tadi memang ada jual Gema Muharram yang lomba-lomba azan misalnya. Iya. Ada dulu lomba madihin. Tapi Gema Muharram nih bahari inget lomba-lomba ajan waktu kekanakan madrasah nih bahari itu kan haratan ajan ya kalau lomba ajan lah, lomba nang sarhil Al-Qur'an ya kalau. Nah, apa lagi macam-macam banyak ceramah pidato. Apa semalam tuh? Nah, lomba ajan. Wow, ajan lah. Ajan aku bahare. Menang lah kamu. Teh kalah. Orang ajan padahal mahajan. Lain lah. Lain lagi tempatnya. Pesan 6. Mau jelas. Nah, jadi itulah kegiatan kekanak-kanakan sekolah ya kalau. Dan biasanya bilanya ada mahasiswa KKN tuh terbantu benar. Nah, pas ini salah satu juga program Muharram ini, program KKN waktu kuliah bahari. Nah, terima kasih udah jalannya lah. Ribet kalau aku juga. Jadi waktu KKN bahari itu Gema Muharram ini salah satu agenda kami di program KKN. Nah, jadi di kampung kami itu karena kebetulan jarang lah diadakan yang acara-acara kayak itu untuk kekanakan ketika kami mengadakan Gema Muharram Gema Muharram nih banyak kekanakan umpat. Artinya kan ya gitulah pokoknya ya kalau antusias kekanakan terhadap ilmu pengetahuan agama Islam nih tinggi gitu. Nah, karena di sana itu kan dulu tuh kami mengadakannya kada hanya lomba aja tapi kan ada cerdas cermat tapi tentang sejarah Islam. Aku keingetan apalagi tentang ini awal tahun ya kalau biasanya buahnya kan membaca doa selamat
tahun apa doa awal tahun. Oh iya. Doa biasanya wadah kami itu ada memang ada. Jadi ingat bahwa kalaunya wadah kami itu apa namanya berkumpul seluruh keluarga membacakan apa namanya doa selamat awal tahun. Doa awal tahun gitu namanya. Doa awal tahun. Doa awal Itu tahun. biasanya udah kami gitu juga. Iyalah. Tapi itu habis asar, kada akhir tahun habis asar, awal tahun habis maghrib. Oh, Udah kami. kalau kata kami itu pas takana misalnya biasanya hari ini hari apa? Haryanto. Kamis. Haryanto lah tetangga ikam. Misalnya hari Kamis kan hari aktif hari bekerja kalau kami kumpulkan. Itu berapa tahu-tahu? Hari aku udah nyampe hari Maguire tadi sampai awal jadi. Maksudnya tadi Jadi dikumpulnya tuh pas hari Minggu biasanya. Jadi walaupun oh misal nih kan hari ini misalnya hari ini atau esok nih kan tanggal 1 nih lah. kan kada hari Minggu nih Kalau kami berkumpulnya di keluarga itu pas hari Minggu biasanya. weekend nih lah Supaya berkumpul berdata. Iya. Walaupun misalnya masing-masing sudah membaca masing-masing lah di rumah. Tapi di keluarga kita baca pulang. oh berarti kada mesti harus tanggal 1 nih lah bacanya nih Itu berdoa selamat aja kalau itu kan. Selamat. Oh, doa Nah, selamat. selamatnya kalau baca doa awal tahunnya mungkin masing-masingnya kalau. iya Makanya tadi bahasanya doa selamat tahun baru aja. Soalnya doa doa selamat, selamat yang dilakukan di tahun di awal tahun kalau artinya itu kayak koma lah kan ya doa selamat tahun baru iya betul aku kira jadi doa selamat ulang tahun. doa selamat membacakan doa selamat di tahun baru nah itu. Ya itu. Iya, bujur. jadi tadi lah membaca selamat tahun baru Selamat tahun baru. berarti kan mengucapkan selamat tahun baru nih ya kalau Rip lah Berarti ya nang ulang tahun ini tahun baru. Sebenarnya gitu tuh. Nyeson soalnya yang apa namanya di kita kan yang doa awal tahun habis asar dan sesudah maghrib itu memang itu tuh kawa dikerjakan secara pribadi, kada mesti buku kumpulan-kumpulan. Tapi kalau buku kumpulan lebih rame, lebih hikmat kalau kata. Nah, itu salah satu perbedaan dari tahun baru Hijriah sama tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah atau tahun baru itu tuh kan dihitungnya berdasarkan munculnya bulan dan itu tuh dihitungnya awal maghrib. Jadi imbah maghrib di situ pergantian tahunnya sekitar jam 6:30 kalau di tempat kita lah. Petang lah ya. Petang. Jadi pergantiannya tuh waktu matahari tenggelam, bulan muncul di situ di situ pergantian tahun di tahun baru Hijriah. Ini banyak yang salah paham loh kalau tahun baru Masehi itu di jam 00 di tengah hari, di tengah malam. tengah hari bulik pulang Itu 12.00. Nah 12.00 ini di 00.00 ya lah. Nah di situ perbedaannya jadi ada yang menyambut rajin tuh bila pas tahun baru ataupun ini nih bukan hanya tahun baru lah di seberatan penanggalan Hijriah. Misalnya kita masuk tanggalnya itu tuh bila kita masuk maghrib itu tuh tanggalnya tuh berubah sudah. Misalnya kayak penetapan Ramadan ya, dalam sidang isbat nih ya, pasti kan limbah akan sembahyang maghrib biasanya itu lo kan hanya infonya nang putusan Apakah dari sudah masuk atau kada putusan dari mana Menteri Agama nih ya. kemenak nih pokoknya kalau Kemenak. Atau misalnya kayak hari raya 1 Syawal misalnya, ketika sudah masuk maghrib itu kita masuk Syawal sudah. Kayak ini nih, misalnya esok kalau penetapannya misalnya esok tahun baru, maghrib ini sebujurnya sudah masuk tahun baru. Makanya lah ketika kita dapat info misalnya hari raya tuh esok ya lah, makanya karena masuk juga di situ bulan Syawal ya kalau makanya ada lagi tarawih ya kalau. Makanya ada lagi tarawih dan di situ aninya beda kalau kalender Masehi. Kalau kalender Masehi kan penanggalannya berubah apabila sudah waktu 00.00 tadi di tengah malam gitu bedanya. Hebat juga Arif nih lah. Mbah aku nih, kayak ini aku ahli palak. Udah aja kepalakan lah. Iya kepalakan maniap dapur. Terus saya mana abang mata. Mungkin lambat karena hari lah karena mau kepalakan. Aku belajar palak dulu hari ini. Tapi kita berpandir masalah Muharram lagi kita bahas banyak lagi yang kita kulik lah setelah ini. Tapi mungkin ada yang hendak lewat dulu. Saya kira ada lagi yang dibahas ya kalau. Nah kita jeda dulu di sini.
keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar nggak kegocek di rri.co.id. Jangan kada ingat, Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Iya. Banjar. Kali bilang teman di Babar Madihin Babar ya lah. Nggih. Kayak kabarnya Bang Arif? Sudah tadi. Bang Ariel dong. Di sini Arif, situ Ariel. Terbalik. Tadi baru bicara tentang bulan Muharram ya kalau. Ya bener. Kenapa itu? Terbalik kok. Oh, mata di bawah. Kita paling berarti. Aduh. Besok ada Sorry. Besok ada suruh pandir lagi lah. Kita hari ini mudah-mudahan selalu sehat ya kalau di bulan Muharram tadi itu. Di bulan Muharram ini identik dengan sejarah-sejarah keislaman ya kalau mungkin Abang Ariel anak takut nah ya kalau tadi tentang ada apa aja gerang di bulan Muharram tadi itu nah. Oh, di bulan Muharram ini kan banyak tentunya kejadian-kejadian. Ya kejadian di bulan Muharram ini nah. Ada selain daripada hijrah Nabi kita ya kalau di hijrah Nabi ya kalau tentunya di bulan Muharram ini kan apa jorong tuh ada bahar itu diciptakannya Nabi Adam tuh bulan Muharram Jojar. Bulan Muharram lah. Nah, nggih bahkan ulun baca itulah diterimanya taubat Nabi Adam nih ya lah. Di bulan Muharram. Muharram juga. Yang itu Nabi Nuh nih yang turun dari perahu nang apa namanya ada nang kalambah-lambah tuh nang banyu naik nih. Itu di bulan Muharram lah. Bulan Muharram juga. Muharram. Yang itu nang Nabi Ibrahim nih. Nang selamat dari Raja Namrud tuh nah. Oh nang dibakar nih lah. Ya lah. Nah itu keluar dari api sih dia nyala. 4 dah ya kalau. Nah, nggih. Kan banyak. Banyak Pak. Banyak lah pokoknya kalau. Banyak nggih kayak Nabi Yusuf bebas dari penjara. Apa kesembuhan Nabi Yakub bulan Muharram nih Jaya kalau. Nah, bahkan pembentukan Liga Arab nih pada bulan Muharram nih. Liga Arab. Kenapa jadi bukan Liga Arab? Liga Arab nih Liga Arab sepak bola atau Liga Arab Liga Arab Persekutuan Arab bangsa Arab. Liga Arab kayaknya nih yang persekutuan persekutuan bangsa Arab lah ya. Bangsa Arab tuh Bang kayaknya karena sejarah Jo kalau itu tuh. Kalau Liga sepak bola ya Bang. Kalau Liga Saudi kan Liga Saudi nya sebutannya lah. Ini Liga Arab ya. Jadi tadi aku kan ada lahir Nabi Adam. Tiba-tiba ke Liga. Tiba-tiba ke Liga Arab. Ada salah aja. Bang Masal jujur ada sejarahnya ya kalau. Sejarahnya. Apa sejarahnya di situ Liga Arab tuh Bang di bulan Muharram? Ada nih yang membaca nih yang awalnya pada 22 Muharram 1366 Hijriyah nih. Nah, Liga Arab dibentuk di Kairo, Mesir. Liga Arab merupakan organisasi regional yang memiliki tujuan untuk mempromosikan kerjasama politik, ekonomi dan sosial antara negara-negara Arab. Nah, ya kalau berarti ya negara Arab apa-apa aja. Negara Arab apa-apa aja. Arab Saudi, Uni Emirat Arab apalagi. Ini maksudnya nang ada kata Arabnya gitu. Ada Arabnya jelas. Nah kayak Yaman, Turki itu kan ada Arab sih, ada Iran lah. Kan ada Arab jelas, ada Arabnya. Iya. Kayak kita membeli ke Muharram gitu lah. Inilah banyak lah sejarah-sejarah apa Cipin tadi Bang sejarah apa? Ya sejarah-sejarah pada zaman dulu waktu Nabi dulu ya kalau maka dari itu kan biasanya kalau hanya memperingati Muharram ini kan ada 10 Muharram tuh lah nang puasa atau salah satunya. Amun di wadah kami itu 9 dan 10. Nah 9 10. Nah. Kenapa jadi 2 hari? Karena umat Nabi Musa jar lo berpuasa sehari aja. Nah, jadi ajar Nabi kita ya kalau supaya kita ini lebih bagus daripada umat terdahulunya. Nah, jadi kita mengambil 2 hari. Nah, supaya jangan kalah lawan umat terdahulu jar gitu. Ya Kak Bang Arif?
Bujur tuh ya. Kalau Bujur tuh. Nah, iya bujur. Soalnya aku udah tahu juga ya. Kalau masalah apa namanya masalah dalil Quran atau apa kan aku memang kada menguasai dan kada mempelajari lebih jauh. Jadi aku tapi wani bepandir juga kalau masalah itu. Tapi kalau dari sejarahnya memang dari Muharram ini sendiri banyak apa namanya banyak kejadian-kejadian penting. Salah satu yang penting juga pada tanggal 10 Muharram itu adalah apa namanya pembunuhan Sayyidina Ali kan di bulan Muharram ini juga. Makanya salah satunya kita mengadakan hari Asyura itu tadi. Pembunuhan Sayyidina Ali, pembunuhan cucu Sayyidina Ali, Sayyidina Husain ya, yang kepala sidin dipenggal gitu. itu kan cucu anak. Anak cucu Nabi. Cucu Nabi. Nah, aku tahu puntal-puntal sudah. Jadi Sayyidina Husain kita karena pembantaian khalifah pada saat itu tuh pada khalifah Yazid. Nah, Yazid bin Muawiyah. Nah, pada saat itu tuh salah satunya terjadi di bulan Muharram juga. Adapun misalnya hijrah Nabi tadi itu tuh aku kada ingat, tetapi kayaknya kada di bulan Muharram. Tetapi hijrah Nabi sendiri dipakai sebagai pertanda awal tanggal 1 Muharram. Jadi pada saat itu Sayyidina Umar nih, pada saat kekhalifahan kedua Sayyidina Umar tuh kan menetapkan tanggal kita nih bubuhan Kristen bisi tanggal Masehi lah sudah tahun 700-an atau 600-700-an Masehi pada saat itu. Sedangkan umat Islam ini sudah ada bulannya. Jadi ada bulan Ramadan, ada bulan Zulhijjah, ada Muharram dan sebagainya. Itu sudah ada nama-nama bulannya, tetapi kita kada ada bisi penanggalan, kada ada bisi tahunnya. Ini tahun keberapa gerang. Makanya bahar itu kalau ada tahun kan tahun Arab tahun gajah bahasanya. Tahun ini gitu. Nah, kada ada yang tahunnya berdasarkan angka. Sesuai peristiwa besarnya. Nah, kemudian pada zaman Sayyidina Umar, karena umat Islam ini sudah berkembang kenal benar, jadi Sayyidina Umar harus ada nih yang menyatukan atau yang menjadi pertandanya apa yang supaya kita lebih nyaman lah mencatat kejadiannya gitu. Jadi ujar Sidin, oke lah kita ulah aja berdasar ijtihad Sayyidina Umar, kita ulah aja gen tanggal ini jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kayak apa aja tanggal bulan 1 Muharramnya nih apabila tanggal 1 Hijriahnya nih apabila tahun ke-1 ada pun yang menyebutkan ya pas ditetapkannya Sayyidina Umar nih ujar Sayyidina Umar kada mungkin kada mulia aku menyumbang ide jarinya kada boleh aku. Oke lah, karena ini nih filosofinya bahwa kita berhijrah dari keburukan ke kebaikan, kita ambil aja waktu peristiwa Nabi Muhammad hijrah itu tahun keberapa, nah itu aja kita ambil sebagai 1 hijriahnya seperti itu. Pada intinya di zaman Khalifah Umar bin Khattab lah penetapan tahun pertamanya ya. Cuma pada saat itu bukan memang pertamanya kalau tapi penetapan hijriahnya bahwa pertamanya di saat Rasulullah hijrah itu kah? Yang ditetapkannya tanggal 1 Hijriah, tapi penetapan itu pada zaman Sayyidina Umar. Kayak itu karena memang Sayyidina Umar ini banyak benar apa penyebaran Islam tuh sudah kenal benar gitu tuh. Jadi harus apa namanya? Termanajemen dengan bagus. Di sana banyak ijtihad dari Sayyidina Umar yang memang di luar nalar lah pada saat itu tuh hebat banget dan berpikirnya. Di zaman Umar ini kan pengumpul Al-Qur'an dikumpul-kumpulkan tuh jadi zaman Umar nih kan segala hadis ya kalau dan dicari nang hadis ini ya kalau nang perawi ini kan di zaman Umar memang dan ditulisnya tuh pada zaman Utsmani gitu lah. Ya dikumpul-kumpulkan dulu kalau dikumpul-kumpulkan dulu supaya ini kan Al-Qur'an tuh bahari terpisah-pisah, kalau tempatnya ada di batu, ada di kulit kambing kan baharinya tuh. Nah, jadi lalu dikumpulkan lah ya kalau nah itu tadi sejarahnya secara panjang tapi kan singkat tuh panjang bener aja Mas jujur aja. Ada tahu gitu. Sebagai intermezzo aja karena kita kan bukan ahli sejarah juga, karena kalau ada kesalahan pun ada aja bisa aja pendengar kena mengkritisi atau memberi, karena kita di sini ya kalau bepandiran Pepandiran ya kalau Pepandiran Bang. Pepandiran aja kita. Jadi itu filosofinya tadi dari keburukan menuju kebaikan. Nah, apa? Jadi selain budaya-budaya selain Gema Muharram ataupun pawai unta tadi kan, ada juga ini entah budaya atau apa aku udah tahu juga, cuma di tempatku itu meminum susu murni gitu. Oh iya. Pas waktu apa tuh? Pas di tahun baru Muharram. Aku kan inget mengenai entah susu
unta atau susu Sapi. kambing atau susu sapi, tapi yang murni gitu. Sesapi gimana? Kan harus tahu. Sesapi gimana? Jadi gitu. Nah di Bubuni Gebang adalah Iya, kegiatan tradisi itu misalnya. Ulun Gitu. kan ingat lah bahari apakah ini bulan Muharram atau ada, cuman itu ada memang setiap tahun tuh kami meminum susu tuh, cuman kan ingat tuh apakah itu bulan Muharram karena waktu lagi halus loh. Tapi kada di anu sampai inilah kada di. Karena ulun kena di situ lagi loh ini. Nah lalu kada tahu lagi apakah budaya itu masih ada kah? Wah ini atau kada ada gitu nah. Oh, kalau kami ke Dedapang kayaknya untuk meminum susu murni gitulah. Tapi Anu bulah wade-wade udah kami. Bulah wade-wade yang kayak wade apa 41 macam gitu nah. Itu ya juga Ya, kami. ya juga lah. Tapi tadi lah yang anu tadi yang susu tadi kayaknya bangnya di malam ini pang Asyura, apa kayaknya di wadah kami itu. Malam Asyura Tapi lah. kalau malam 9 malam 10 kalau kada salah lah. berarti ini Muharram juga ya lah. Emang haram juga, tapi itu di masjid. Di masjid. Jadi Susunya susu murni yang asli kada bercampur tuh pang leh. nah kada ingat juga bang lo lah apakah berasa atau kada tuh kada ingat lagi. Cuman dasar ada dulu kayak itu juga ada ulun gitu nah. Jadi Jangan kekanakan bahari kada ingat lagi juga ulun gitu nah. jadi kan filosofinya ketika kita masuk tahun baru kan awal yang suci, maka diminumlah pertama kali itu adalah minuman susu yang murni gitu, yang ada tak campur apa-apa supaya kita tuh hati kita menjadi murni, jadi jernih dan lain sebagainya. Iya, Gitu. kalau Karena kan pada saat Nabi sendiri kan kalau ketika ditawari banyu apa kita ada arak, ada madu dan sebagainya, jadi memilih susu gitu. Jadi jarin ini minuman terbaik jar kayak itu. iya dan misalnya. itu bujur. Makanya minum susu termasuk sunnah gitu nah. Nah, Nabi itu memang minum susu gitu nah. Nah, Dan susu termurni yang pernah Arif minum tapi susu unta kah, susu sapi kah? Air susu ibu non termurni. Itu. tapi kan ingat lagi rasanya kalau Lagi halus. Tapi masa setahun sekali? kan kita mungkin loh setahun sekali. Asli. Maksud sehariannya nang kami minum saat itu nah susu apa? Mungkin susu Kalau sapi ya lagi. Sapi ya lagi. Unta kan ngalihan nih. Unta kali, kambing kali. Nang dijual orang kan susu sapi juga. Kan mungkin asik mana. Karena susu sapi ini pun lo masalah disambat murni-murnian ini ngalih-ngalih bener jauh ini karena ada yang kental manis kan tuh ada aja. Nah kental manis itu kan apa kental masuk susu tuh? Karena isinya Karena gula kental aja. manis ya. Karena gula aja lah. Karena kan apa namanya memang kayak stereotip aja kayak lah. Nah, kecuali OHT ya kalau OHT itu tuh OHT itu yang cair. Itu bercampur kan mau Nah itu bang makanya juga. Tapi kalaupun baca mencarinya yang rasa original kayak gitu lah. Soalnya nah kita kan udah tahu langsung. Nah itu ya apa kampurnya tuh kan walaupun rasanya hambar juga nih. Makanya untuk itu aku mengundang ahli persusuan di Ya langsung saja Kadalah. Langsung mau sapi-sapi ya. Mulai ilmu falak ya, sampai ilmu ternak kita di sini. Berarti minggu depan nih perlu ada ahli susu. Kan perlu lagi bang kayaknya. Sudah kadang lagi bisa dibahas lagi. Dibahas lagi lah. Iya tadi apa sih kan tadi Ral di zaman di apa Pak? Di wadah kami. 41 macam wadai. Oh, ada kan 41 macam. Kalau kami kan karena berdoa selamat kalau. Itu di bulan Muharram lah. Di bulan Muharram kalau kami menggawinya. Di tanggal ada tertentu tanggal berapa? Biasanya tadi pas hari libur nang memang kalau pas hari liburnya tuh tanggal 1 Muharram digawinya memang tanggal 1. Tapi pas kena misalnya hari terdekat daripada tanggal 1 Muharram tuh misalnya Tanggal 3 kah tanggal 4. Misalnya lah ada tanggal hari libur. misalnya 1 Muharram hari Senayan. Berarti itu sampai seminggu. bisa sampai seminggu. Oh ya pokoknya hari Minggu acara hari Ahad Atau pokoknya lah. hari libur besar misalnya ada di antara Di agenda pertanggalan ya lah. pertanggalan biasanya situ kami berkumpul. Iya. Jadi bulah wadah-wadah yang gitu tadi tuh. Itu misalnya ini aku hanya sekadar anak tahu aja lah karena aku nih mengetahui aja beberapa adat budaya orang di bulan Muharram dan kumpul-kumpul tadi di Atau tempat ikam tadi. Hah? Bahasa spoken arek pandir begini. Spoken begini. Kada aja karena jadi aku di situ ada orang-orang kesurupan atau dirasuki nenek moyang lah. Kalau itu Kak, Kalau pas bulan Muharram itu. biasanya kalau itu kan ada wadah kami itu acaranya maturidahar Kah? Muharram gitu lah. Muharram Jawa. Nah, Jadi itu itu. kayak kita selain berkumpul dengan keluarga, kita membersihkan apa namanya pusaka-pusaka yang dimiliki ketua bahari ataupun dari keluarga-keluarga. Jadi itu hari yang sama lah lawan yang hari yang bisa. sama, Nah, ya. hari yang sama. Jadi itu untuk apa namanya daripada pembersihan diri, pembersihan harta-harta juga kan. Jadi ada namanya ritual maturidaharto kan artinya itu kayak ada tawasul gitu. Inge. Kayak mahadihi Tuhan yang sudah meninggal bahari.
Itu bahaul lah juga tahlilan lah. Bahaul juga memang kan sekaligus juga kan kayak tempat untuk kumpulan ya kalau jadi kita apapun yang kebaikan digawe di situ ya kalau bertahlil. Kada hanya berkumpulan lah tapi bertahlil ya kalau cuma membersihkan nang memberi pusaka-pusaka tadi. Kalau nang kesurupan gitu kayaknya itu kayak mindset kayak orang yang apa ya, sugesti aja lah, sugesti aja juga. Karena memang aku ada juga mengobservasi juga di sepanjang aliran Sungai Martapura lah, terutama imbah-imbah Astambul ke Sungai Tabuk, Sungai Lulut dan sampai ke Lok Baintan itu tadi, memang ada budaya yang matur dahar tadi. Dan itu tuh mereka memang mengenang leluhur dan ada beberapa yang acara-acaranya tadi kayak Wadai 40, Beta Bahaul dan lain sebagainya. Wadai 41, kemudian membersihkan pusaka dan ada beberapa tempat itu real yang ada memang satu orang dalam tanda kutip orang yang dipilih atau sebagai pemimpinnya itu akan dimasuki oleh leluhur-leluhurnya, kemudian menyampaikan petuah-petuah gesan anak-anaknya gitu. Berarti ibaratnya lah model kayak roh itu kan lah merasuki kepada pemimpin ya. Itu salah satu budaya dan itu biasanya diadakan di bulan Muharram juga. Dan itu misalnya mencari hari itu di hari Minggu tadi kapan kena berkumpulannya, misalnya satu keluarga dari keluarga ini, misalnya satu keluarga ini berkumpulan di satu tempat, kemudian membicarakan masalah keluarga tadi, membicarakan si anu di mana, si anu di mana, si anu di mana, kayak update berita di sana. Apa jurang? Bapak bacangku apa? Ya bacangkura, bacoor dan kemudian nanti masak-masak di sana ya lah, baulahan wadai dan lain sebagainya. Kemudian ada tradisi budayanya, kemudian ya tadi ada salawat dan lain sebagainya, pembersihan pusaka dan lain sebagainya, menapung tawari dan lain sebagainya, menghambur baras kuning dan lain sebagainya. Kemudian ada di beberapa tempat yang ada pemimpinnya yang dimasuki oleh roh-roh nenek moyang seperti itu. Berarti kurang lebih sama ceritanya Nunung sehari lah. Cuman bedanya tadi yang di Persi Arif ada yang dirasuki ya kalau tapi itu artinya tergantung keluarganya dia. Tergantung keluarganya, ada yang kayak itu, ada yang kada, cuma secara umumnya melakukan hal itu di daerah aliran Sungai Martapura. Artinya tadi kan 41 wadai nih lah. Macam-macam aja wadai apa tuh Bang Adel? Macam-macam lah. Macam-macamnya tapi apakah wadai-wadai yang tadi lah apakah wadai-wadai khas Banjar aja kah Bang Ariel, atau misalnya wadai-wadai yang bebas aja asal wadai gitu, walaupun wadai nang memang namanya kan wadai 41 macam, tapi kalau di keluarga kami kan wadai 41 macam itu kan yang inti-intinya yang apa namanya untuk inti lain dong lekatan yang bahan basic-basicnya yang diulahnya itu aja kan. Dari 41 macam dikumpulkan jadi sekitar kayak 7 macam aja lagi. Tapi dengan termasuk bahan-bahan yang sudah mencakup ke 41 macam itu bahan basicnya kayak gula habang, santan. Komposisi nih lah. Komposisinya 41 macam. Gitu kan? Yang bisa diolah berbagai macam wadah itu kan. Yang salah satunya kan kayak santan basic, kayak gula habang, itu kan semua wadah nior itu ya contohnya kan kayak dodol, kayak wajik, koleh habang, koleh putih itu sudah mencakup dan memenuhi ke 41 macamnya itu kalau di wadah kami. Ibarat itu perwakilan lah. Iya. Karena memang wadah 41 nih bila kemenak mani ini bukan wadahnya jumlah 41 sano, karena memang itu ada jenis-jenisnya ya tadi kokule, dodol, apa lakatan dan lain sebagainya. Wajik tuh lakatan kan kurang lebih ya kalau. Cuma kalau lakatan kan biasanya kada manis nang kayak wajik tuh kan sudah bergula habang. Ya kan? Kada apa? Kada manis nang kayak aku nih udah kira itu tadi. Esok ada suruh pandir lagi. Tapi kalau lakatan kan ada intinya nih di atas kan ada lagi rasa manisnya tuh. Kalau yang wajik itu kan sudah dalam situnya ya sudah manis dari sananya. Iya. Kayak aku aja. Lagi di kampung. Tapi lah menurut HP 41 macam wadah sekalinya kada yang 41 macam, artinya 41 buting nih wadah yang belain kada kayak itu sekalinya lah. Ya mungkin di daerah atau mungkin di keluarga yang lain atau bisa ada mungkin sampai 41 macam memang wajib, tapi kalau di keluarga kami cukup perwakilannya aja. Iya, perwakilannya. Di wadah kami itu biasanya 41 macam tumbuhan.
Loh kenapa jadi Apa itu kayak apa teh? Di dalam anu Bang, di dalam bubur Asyura tuh. Oh. Bubur Asyura. Bubur Asyura tuh. Jadi 41 juga tuh. Entah apa itulah maksudnya rumput tuh kayak kada rumput ya Bang, tumbuhan. Entah itu bayam. Sayur. Iya. Ini sayur lah. Sayur. Tumbuhan, jagung, wortel, kentang, undang, daging, Nah, ayam. itu lain tumbuhan. Kan di Asyura kan semuanya dicampur juga kalau. Iya, Tapi nya tumbuhannya 61 adalah tumbuhannya. Kayak rempah-rempah. Rempah-rempahnya. Ada cengkeh, ada lada ya lah. Seseningnya ya lah. Sesening. Komposisinya tuh tadi kan Pian kan Proteinnya itu. 41 macam wadah Pian. Tadi kan perwakilan aja. Ada ini kan 41 macam tumbuhan. Ini 41 macam tumbuhan ya Bang dibuat di situ. Iya, bumbunya ya Allah. Iya, bumbu-bumbunya entah itu nang daun bawangnya kah ya, kalau bawangnya kah nah gitu. Jadi ada tuh kayak lada, Iya. kayak Sarai. Janar. Karena udah tuh janar gitu. Jannah itu. Terkejut kita ngarang-ngarang. Tahu dia bilang kebanyakan janar lo kuning anunya. Asuranya lah. Iya. Janar. Ya kan ada penyakit kayak gini lah, penyakit kuning. Anu cuma bubur Asyura, bubur kari kayaknya. Bubur kari. Kuning Jadi melihat itu lo kita langsung hati-hati warna kuning. Sejujurnya lah janar itu kan kuning warnanya tapi oranye lah. Tapi kita apa ya? Tapi kan lampu kuning di lampu merah itu oranye sebetulnya disebut lampu kuning. Bila kuningnya menyala hati-hati aja oranye menyala nih. Nah, jadi pada kami itu terus sanja kuning tuh sanja oranye. Makanya kita nyoba itu kuningnya kuning janar. Nah, itu ini nang di ujung Mac ini kan kuning janar aja modelnya. Iya. Inai. Hari itu kan ada tahu lagi orang oranye nih. Oranye tuh ada tahu kuning janar. Ungunya itu kan ada bigiramania. Ya, bigiramania. Ungu bigiramania. Makanya itu lah hijau daun gitu lah. Karena orang tua wadah kami itu nyebut biru tuh hijau. Nah, terbalik lah. Nyebut hijau biru gitu lah. Kada. Hijau cuma ada hijau daun. Ada hijau langit. Nah gitu. Hijau langit. Pokoknya lagi itu tuh. Ada hijau kuning tadi kuning garing. Nang pina nang tipis kuningnya pina kuning kurup. Dah nak hijau tuh lah. Iya kuning pucat kuning garing gitu. Kayak krim tuh lah kayak krim. Nah kayak krim tuh kuning garing. Nah makanya itu salah satu nih bahas warna pulang lah. Makanya ulun sama ini buta warna artian hanya tahu yang basic warna biru, kuning, hijau. Dan misalnya warna-warna wah ini kan ada warna sage lah, warna nang marun, toska, ngapa-ngapa warnanya kalau. Kada apa ya Allah buta warna, yang penting kada buta hati. Masya Allah. Esok lagi bener lah. Itu menghalang-halangi kebaikan. Yang penting kada buta hati ya kalau itu artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram. Nah, betul sekali. Yang mudah-mudahan kita berharap bersama-sama ya Allah, mudah-mudahan di tahun ini ya kalau kita tambah makmur, tambah sehat. Umur makin panjang. Amin. Dan tentu tambah baik ya lah. Ya pasti dah itu ya, kelakuan dan perbuatan. Apalagi kayak Padel ini kan kelakuan pindah kada sampuraka. Ya apa tuh deh? Iya kada sampuraka tadi. Saya kada sampurakannya aku dapat datang pas jam gitu nah. Oh, Padel lah. Tiba-tiba datang pas sampurasun. Sampurasun juga. Atau Bandung. Oke. Ini kapan nih kita akhiri dulu lah karena waktu juga ya lah. Nah, mungkin pertemuan pulang di Kamis selanjutnya ya Kamis selanjutnya dengan tema-tema berikutnya. Iya. Oke. Kita akan nanti. Alhamdulillah tadi sudah banyak pembahasan tentang tahun baru Hijriah sambil bulan Ramadan sampai bulan Muharram. Pina tapun sudah ulun lah ingatan. Ayuha kada papa kita sambil bamadihinan sambil membahas adat kebudayaan sampai sejarah sampai jua pewarnaan. Mudah-mudahan kau diambil pelajaran.
mudah-mudahan kawa diambil segala nang bagus, nang jahatnya dibuang. Kalau banyak luput, kalau banyak kesalahan, kami mohon ampun meminta kemaafan. Jua semoga ini tahun baru yang sebentar lagi di depan, sebagai simbol inilah perubahan, berubah dari nang bagus, berubah dari nang buruk, sampai menjadi ini kebaikan. Dari yang jahat jadi kebaikan. Semoga Tuhan kita ini kau menjadi ini jadi teladan. Silahkan kawan Ikamal lanjutakan. Lanjutakan. Memang dasar bujur Arif sudah bapak padah. Memang kita ucap syukur alhamdulillah, sampai pulang kita di tahun ini 1447 Hijriah. Mudahan tahun ini kita barataan dapat taufik hidayah. Amin. Hidup beriman mati husnul khotimah. Memang bujur tadi kata kakanda, kita bamadihin sudah di penghujung acara. Kami ini bertiga mohon ampun, mohon maaf apabila telah terdapat kesalahan kata-kata, baik sengaja atau kada sengaja. Maklum kami hanya manusia biasa. Sebelum menutup madihin kami bertiga, uraikan satu pantun disilahkan kakanda. Doraemon kakak di atas atap, kura-kura ninja kakak di atas pohon. Lawan nang anum kami bertiga meminta maaf, lawan nang Tuhan kami bertiga meminta ampun. Jalan-jalan kakak ai menukar galam, menukar galam kakak ai lawanlah itik. Mudah-mudahan di bulan Muharram kelakuan kita ini bertambah baik. Ilahi Yawan basatop langsung batahan. Demikian Pandiran Baisukan di Perumpat Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.